59 bayaran untuk semalam 4. Aku akan memberikan uangnya kali ini, kata Gu Qingqing. Matanya tegas, tetapi nadanya lebih tegas dari matanya. Ia berkata dengan semakin tegas, tapi, aku sudah bilang bahwa jika kakak terkena masalah lain kali, aku tidak akan peduli lagi padanya. Bahkan, jika dia masuk penjara dan dijatuhi hukuman, aku juga tidak akan menolongnya. Ibu tidak perlu memohon pada Leng Xicheng. Ibu juga tahu bahwa hubungan suami istri kami sangat lemah. Masalah kakak kali ini telah membuat Leng Xicheng sangat marah. Lagi pula, tanpa adanya wanita-wanita itu, aku mungkin tetap akan didepak keluar oleh Leng Xicheng suatu hari nanti. Bahkan, jika dia tidak menceraikanku, aku juga tidak akan tinggal dan membuatnya marah lagi. Gu Qingqing tahu bahwa bagi ibu dan kakaknya membela perilaku Leng Xicheng lebih besar daripada apapun. Benar saja, saat mendengar bahwa Leng Xicheng sangat marah, nada suara Wu Weimei segera berubah. Bi, benarkah? Ini adalah kata-kata terakhirku. Ini adalah yang terakhir kali. Bu, biarkan kakak sadar diri, pungkas Gu Qingqing, kemudian menutup telepon. Gu Qingqing tidak pernah merasakan kekesalan yang membuatnya ingin keluar dari tempat ini, keluar dari situasi ini, dan keluar dari rumah ini. Gu Qingqing mungkin memiliki sedikit keraguan dan keengganan untuk bekerja di Suyi dan bekerja di bawah Lin Suyi. Namun, sekarang perasaan itu benar-benar hilang karena Gu Qingqing membutuhkan uang. Ia lebih membutuhkan kemampuan finansial yang mandiri, serta keberanian dan kekuatan untuk bisa pergi dari sini dan hidup dengan baik. Ia tidak bisa hidup seperti ini lagi. Gu Qingqing tidak bisa membiarkan ibu dan kakaknya menyeretnya ke bawah, apalagi membiarkan Leng Xicheng kembali memandang rendah dirinya dan menghancurkan harga dirinya yang rapuh. Mungkin pada awalnya Gu Qingqing membuat dirinya merasa begitu rendah hati, begitu pasif, dan begitu tertahan karena Leng Xicheng serta ibu dan kakaknya. Itu adalah kesalahannya sendiri. Gu Qingqing bangkit dan memandang awan-awan di luar jendela. Suasana hatinya kini perlahan-lahan terbuka, seperti matahari terbit. Hari Senin dimulai dengan perusahaan baru, suasana baru, dan terutama tekad untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Semua orang memiliki semangat yang berbeda-beda. Gu Qingqing mengenakan blazer kecil, sepatu hak tinggi, dan kemeja yang ditekuk dengan cermat dengan gaya rambut yang tertata rapi dan membawa tas. Kemudian, ia berjalan ke gedung Suyi. Saat keluar dari lift, Gu Qingqing melihat jam dan waktu menunjukkan pukul 8.55. Sebelum memasuki kantor, ia sengaja merapikan pakaiannya untuk mencoba menyambut pekerjaan barunya dengan sikap terbaik. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu menggesek kartu untuk memasuki pintu. Kemudian, terdengar suara pintu terbuka. Begitu Gu Qingqing siap memperkenalkan diri, sebuah teguran keras datang dari seorang wanita. Ingat, ini bukan pekerjaan kecil kalian. Ini adalah Suyi. Huaxia berada di peringkat 5 besar dan di peringkat pertama dalam volume bisnis di kuartal pertama Suyi. Jangan berpikir bahwa karena kalian diakuisisi oleh Suyi, kalian boleh bekerja dengan lambat. Sekarang, kalian semua dalam masa magang. Jika kinerja tidak baik, Anda bisa dipecat kapan saja. Sudah paham? Sudah paham. Gu Qingqing mengambil 2 langkah ke depan dan melihat seorang wanita cantik dengan riasan tebal berdiri di dekat jendela. Matanya memancarkan kebanggaan diri. Di depannya, berdiri 2 karyawan yang tampak gemetar. Mengapa 2 pegawai ini terlihat begitu akrab dari belakang? Pikir Gu Qingqing. Setelah wanita itu menegur pegawai, ia melihat Gu Qingqing sekilas. Ia memandangi Gu Qingqing dari atas ke bawah. Matanya yang agak provokatif melemparkan tatapan menghina. Anda direktur akun yang dipilih oleh Tuan Lin sendiri. Gu Qingqing melangkah maju, lalu berkata, "Selamat pagi, semuanya. Nama saya Gu Qingqing." Qingqing. Ternyata, 2 pegawai yang memunggungi Gu Qingqing adalah Zhang Yuxi dan Xiao Wang. 60 biaya untuk semalam 5. Setelah menemukan meja kerjanya, Gu Qingqing meletakkan barangnya. Ia tidak bisa untuk tidak bertanya kepada Zhang Yuxi yang berada di sebelahnya. Ada apa yang terjadi? Zhang Yuxi menundukkan kepala dan mendekat, lalu berkata dengan suara rendah, "Kamu bukannya telah diakuisisi oleh Tuan Lin. Segera setelah kamu mengundurkan diri dan pergi, Tuan Lin melakukan reformasi drastis. Terjadi demobilisasi dan semua pegawai yang tinggal harus masuk ke Suyi. Aku dan Xiao Wang ditugaskan ke Departemen Pengembangan di bawah manajemen Tuan Lin sebagai asisten. Yang tadi menegur kami adalah Shen Yating, wakil pemimpin kelompok pertama rencana Suyi. Dia orang lama di perusahaan. Jadi, Gu Qingqing mengangguk. Merger dan akuisisi,
serta karyawan perusahaan besar yang menggertak karyawan kecil, adalah hal yang normal. Melihat penampilan Shen Yating, Gu Qingqing sudah tahu bahwa ia bukan tipe atasan yang mudah berkomunikasi dan bergaul. Bagaimana denganmu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dengar-dengar, kamu dipilih sendiri oleh Tuan Lin. Saat Gu Qingqing bersiap untuk berjawab, pintu kantor tiba-tiba terbuka. Lin Zui yang mengenakan jas dan sepatu kulit berjalan masuk sambil tersenyum. Selamat pagi, Tuan Lin. Orang-orang di kantor berdiri dan Lin Zui mengangguk untuk membalas salam mereka. Mata hangat Lin Zui menyapu semua orang di kantor, kemudian pandangannya tertuju pada Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak tahu apakah ia sedang berimajinasi, tapi pandangan Lin Zui tampaknya menetap sejenak di wajahnya dan senyumnya bahkan lebih cerah. Lalu, ia kembali menyimpan senyumannya dengan cepat dan memandangi semua karyawan di kantor. Apakah semua sudah hadir? Mari kita bersiap untuk rapat pada pukul 10 nanti. Yating, bawa karyawan yang baru direkrut ke perusahaan ini untuk mengunjungi dan membiasakan diri dengan lingkungan kerja. Baik, jawab Shen Yating. Meski ia tadi terlihat bangga dan angkuh, kini ia menjadi lebih patuh dan tunduk pada Lin Zui. Shen Yating benar-benar membawa mereka bertiga untuk tur mengelilingi berbagai sudut kantor Su Yi dan memperkenalkan rekan perusahaan. Jam menunjukkan pukul 9.40 saat mereka kembali. Baru saja Gu Qingqing hendak duduk, Shen Yating menambahkan dengan dingin. Kami, Su Yi, paling tidak menerima romansa kantor. Terutama, urusannya akan langsung dengan Tuan Lin kami. Jika ada yang ketahuan akan langsung dipecat. Tidak ada alasan yang diterima. Entah mengapa, Gu Qingqing merasa bahwa saat Shen Yating memberikan info tambahan ini, matanya terus menatapnya. Gu Qingqing terdiam. Padahal, ia tidak punya niat sama sekali terkait Lin Zui dan malah berharap bisa menjauh darinya. Bahkan, jika ia benar-benar terlibat romansa kantor, itu juga harus menunggu sampai ia bercerai. Namun, tentu saja Gu Qingqing tidak akan menjelaskan hal-hal ini kepada Shen Yating. Saat rapat pukul 10, hanya pegawai dari kantor yang dibawahi Lin Zui yang hadir. Hanya Gu Qingqing, Zhang Yuxi dan Xiao Wang lah yang merupakan pegawai baru. Mereka bertiga pun bangkit dan memperkenalkan diri. Setelah mereka duduk, Lin Zui mengatakan, Departemen pengembangan kami adalah departemen yang sengaja baru dibuat. Setiap orang yang masuk di departemen ini adalah bakat yang saya pilih secara pribadi. Seperti yang kita semua tahu, Su Yi telah berkembang pesat dalam 1 tahun terakhir dengan volume bisnis yang juga meroket. Tugas Departemen Pengembangan adalah menangani kasus-kasus iklan yang mendesak. Untuk tujuan ini, saya sengaja membagi 2 kelompok. Kelompok pertama bersama wakil pimpinan Shen Yating, sementara kelompok kedua bersama wakil pemimpin sementara Gu Qingqing. Kedua kelompok akan bersaing dalam waktu yang ditentukan untuk membuat perencanaan dan metode implementasi. Usulan yang lebih baik yang akan dipilih. Tak lama setelah Gu Qingqing masuk di perusahaan itu, ia segera ditunjuk sebagai wakil ketua tim dan tiba-tiba membuat keributan di ruang konferensi. Namun, di detik berikutnya, ia hanya diam. Kasus iklan pertama adalah kasus iklan dengan bintang Chen Wenji yang dibawa oleh merger dan akuisisi Ming Cheng. Selanjutnya bab 61 biaya untuk semalam 6.